Sebagai pemimpin, Anda juga harus tahu diri. Anda juga harus tahu malu. Wahai Bobi Nasution, Gubernur di Sumatera Utara, ketahuilah bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Jangan pernah Anda mengadu domba antara masyarakat di Sumatera Utara dengan masyarakat Aceh hanya karena keserakahan, hanya karena keegoisan dari Anda yang adalah seorang gubernur, dari Anda yang adalah seorang pemimpin itu. Sebagai pemimpin, Anda pula harus bijaksana. Sebagai pemimpin, Anda harus mampu untuk merangkul, mampu untuk membawa perdamaian bagi masyarakat di Sumatera Utara dan masyarakat Aceh itu. Ketahuilah bahwa statement Anda, pernyataan Anda hari ini telah menimbulkan reaksi kemarahan yang begitu luar biasa. Entah itu dari masyarakat Sumatera Utara maupun dari rakyat Aceh itu. Di mana kira-kira hati nuranimu sebagai seorang pemimpin? Sekali lagi, Bobi Nasution, di mana kira-kira hati nuranimu? Jangan Anda mengadu domba. Jangan Anda memprovokasi. Jangan Anda menciptakan kericuhan, permusuhan di antara rakyat Aceh dan rakyat Sumatera Utara itu. Tolonglah, Anda harus tahu diri dan Anda pula harus tahu malu. Tidak heran bila hari ini Anda dikecam oleh berbagai macam pihak, oleh berbagai macam tokoh, entah itu yang sebagai rakyat maupun sebagai wakil rakyat, bahkan kaum-kaum elit lainnya. Anda, di mata saya yang adalah rakyat jelata, saya menilai bahwa Anda adalah seorang pemimpin yang rakus, bahwa Anda adalah seorang pemimpin yang tidak bijaksana. Pernyataanmu untuk kelola bersama 4 pulau yang ada di Aceh itu, apakah Anda sadar? Apakah Anda tahu bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh? Sekali lagi, Anda baru menjabat gubernur kurang lebih memasuk 4 bulan. Jangan menunjukkan sikap keserakan Anda. Yang lebih memalukan lagi, ketika kebijakan Anda, tindakan Anda hari ini dikritik, dihujat, dan dicaci maki oleh rakyat Anda sendiri, rakyat yang ada di Sumatera Utara. Itu yang sangat memalukan. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar cuplikan-cuplikan video yang begitu menarik, terlebih khususnya hal yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka berikut ini. Mari kita simak bersama-sama, dan semoga saja pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan video ini sampai akhir. Inilah cuplikan video selengkapnya. Never give up Indonesia, terus semangat Gubernur Aceh dan juga seluruh rakyat Aceh. Indonesia bersama kalian, dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan bersama seluruh rakyat Aceh. Kita berjuang bersama, save Serambi Mekah, save Aceh. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia, kesayangan aku dimanapun berada. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita save Serambi Mekah Aceh. Dan saat ini si akunya berada di Patilasan Bubat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dari tempat yang penuh sejarah ini, saya Rieke Diah Pitaloka ingin menyampaikan satu hal yang cukup penting dan juga genting sebetulnya, terkait bagaimana memandang polemik 4 pulau yang menjadi kemudian perbincangan antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saya sangat menghargai pandangan dan pendapat tentang perlunya dialog
terkait 4 pulau yang telah sebetulnya ditetapkan di dalam peta kesepahaman 1992 antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kenapa ini menjadi penting? Bagaimana kemudian diputuskan 4 pulau kecil tersebut menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh? Saya sangat menghargai keinginan dialog tentu saja, tetapi saya juga sangat menghormati dan saya sangat mengerti, memahami bahwa Mendagri sebetulnya adalah pemimpin yang sangat nasionalis dan mengerti akar historis perkembangan dari Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Utara. Sehingga saya yakin dalam memandang polemik 4 pulau di Aceh, ini juga akan melihat bagaimana sisi historis dan sisi sosiologisnya. Dan salah satu kajian pentingnya tentu saja adalah kajian hukum, dan hukum yang salah satu pentingnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU/21 Romawi /2023 tentang intinya adalah larangan untuk melakukan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mari kita cek apakah keempat pulau tersebut termasuk pulau kecil. Ini dia datanya. Yuk Besti, kita cek keempat pulau yang lagi ribut antara Sumut dan Aceh masuk pulau kecil atau enggak. Kita cek luasnya. Pulau Panjang 47,8 hektar sama dengan 0,478 km persegi. Luas Pulau Lipan 0,38 hektar artinya 0,0038 km persegi. Pulau Mangkir Ketek 6,15 hektar artinya 0,0615 km persegi. Pulau Mangkir Gadang 8,16 hektar sama dengan luasnya 0,0816 km persegi. Jadi jelas kan, luasnya di bawah 2000 km persegi alias di bawah 200.000 hektar. Artinya keempat pulau tersebut termasuk pulau kecil yang dilarang ada penambangan mineral berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi sudah jelas 4 pulau itu termasuk pulau kecil dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat bagi siapapun. Jelas artinya keempat pulau kecil di wilayah Provinsi Aceh itu perdebatannya jangan hanya ini milik Sumatera Utara atau milik Aceh. Tapi intinya tidak boleh ada penambangan mineral di 4 pulau kecil di Serambi Mekah, Aceh. Salam hormat untuk para menteri di kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Tetap dukung Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegak menjaga pertahanan, ketahanan dan kedaulatan Republik Indonesia tercinta ini dan tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku karena Indonesia adalah negara hukum. Never give up Indonesia. Terus semangat Gubernur Aceh dan juga seluruh rakyat Aceh. Indonesia bersama kalian dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan bersama seluruh rakyat Aceh. Kita berjuang bersama. Save Serambi Mekah, save Aceh. Salam sopan Indonesia. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama cuplikan video yang begitu menarik yang disampaikan oleh anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam cuplikan video tadi secara jelas Rieke Diah Pitaloka yang adalah anggota DPR RI mengatakan bahwa save Serambi Mekah Aceh. Secara jelas pula Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa kita harus berpihak kepada orang-orang Aceh. Disinilah seharusnya si Bobi Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara itu harus tahu diri, harus introspeksi diri. Anda dinilai sebagai seorang pencuri karena telah merampok 4 pulau yang miliknya orang Aceh itu. Diketahui pula bahwa dari 4 pulau itu ada kekayaan alam yang ada di dalamnya, ada sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan seenak jidat dan semanis udel, Anda mengatakan bahwa 4 pulau itu mau dikelola bersama. Di mana kira-kira ilmumu? Di mana kira-kira pengetahuanmu? Bahwa jelas secara konstitusi, dari 4 pulau itu sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan aksi-aksi tambang dan lain sebagainya. Tetapi beginilah contoh-contoh pemimpin yang rakus, contoh-contoh pemimpin yang serakah,
contoh-contoh pemimpin yang tidak mencintai alam ini. Dalam cuplikan video saya sebelumnya, saya disajikan dengan kecaman-kecaman yang begitu luar biasa yang datang dari masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Aceh kepada Bobi Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara itu. Bahkan ada salah satu masyarakat dari Aceh dalam menanggapi pernyataan dari Bobi Nasution yang adalah Gubernur di Sumatera Utara ini, yang mengatakan bahwa 4 pulau itu bisa dikelola bersama. Rakyat Aceh saking geramnya bahkan sampai mengeluarkan statement pedas yang sangat menyakitkan, di mana rakyat Aceh ini meminta kalau boleh istrinya Bobi Nasution itu dikelola bersama pula. Sesungguhnya ini adalah ungkapan rasa marah dan rasa kecewa yang sudah sangat luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, gunakanlah hati nuranimu. Saya jadinya teringat dengan statement yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Beliau mengatakan bahwa mari kita bekerja dengan hati. Mari kita pakai rasa. Agar segala keputusan, segala kebijakan, segala hal yang mau kita sampaikan tidak menyakiti rakyat kita. Dan selalu berpihak kepada orang-orang kecil. Karena bagi saya secara pribadi, saya menilai bahwa hal yang ditunjukkan oleh Bobi Nasution adalah hal buruk, di mana ini sifatnya akan mengadu domba antara masyarakat di Sumatera Utara dan masyarakat Aceh. Padahal sebagai rakyat, mereka sama sekali tidak punya persoalan, sama sekali tidak punya masalah antara rakyat di Sumatera Utara dengan rakyat di Aceh. Tetapi hanya karena ulah dari seorang pemimpin yang serakah, ulah dari seorang gubernur yang rakus, pada hari ini masyarakat di Sumatera Utara akhirnya merasa was-was, akhirnya merasa takut untuk pergi ke Aceh itu. Begitupun sebaliknya, masyarakat Aceh pun pada akhirnya juga harus naruh rasa was-was dan rasa takut untuk pergi di Sumatera Utara. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata meminta dengan segala hormat, entah itu kepada Kemendagri maupun kepada Bapak Prabowo Subianto dan seluruh para kaum elit yang ada di bangsa ini, bahwa ketahuilah, jangan pernah mengadu domba masyarakat Aceh dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara itu. Kalian yang adalah para penguasa, kalian yang adalah para pemimpin, kalian pula lah yang harus tahu diri dan tahu malu. Buanglah sifat serakamu itu. Buanglah sifat egoismu itu. Hari ini sangat miris ketika kita menyaksikan gerakan Aceh Merdeka, mereka mulai mengibarkan bendera. Apakah kita ingin bahwa Aceh harus pisah dari negara kesatuan Republik Indonesia ini? Sebagai seorang Mendagri, Bapak Tito Karnavian, Anda harus bijaksana karena keputusan Anda ini dengan menetapkan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Sumatera Utara. Hal ini Anda telah membuat sebuah persoalan baru, telah membuat polemik baru antara masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara itu. Ketahuilah bahwa Anda dipercayakan oleh Prabowo Subianto mungkin hanya 1 atau 2 periode. Tetapi susah yang akan dialami oleh masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara. Kalau benar-benar hal ini akan terjadi, maka sampai 7 keturunan pun akan ada permusuhan, akan ada peperangan, akan ada pertumpahan darah antara masyarakat Aceh dan masyarakat di Sumatera Utara. Dan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, sudah kiranya Bapak bisa berpihak dan sesegera mungkin untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri itu, yang menetapkan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Sumatera Utara. Dan kepada Anda Bobi Nasution, tolong Anda harus tahu diri, tolong Anda introspeksi diri.
Jangan Anda mengadu domba antara masyarakat di Sumatera Utara dan masyarakat Aceh. Kita semua adalah Indonesia. Kita semua adalah saudara. Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan, menjaga rasa kekeluargaan antara sesama anak bangsa ini. Mari kita simak lagi. Di sini anggota DPD RI Dapil Aceh menegaskan bahwa 4 pulau milik Aceh yang masuk ke Sumut merupakan marwah Aceh. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Untuk Anda, Bobi Nasution, tolong dengarkan ini baik-baik. Biar Anda bisa berpikir secara waras, biar Anda bisa menggunakan logika akal sehat, biar kata-kata yang Anda ucapkan itu tidak lagi seenak jidat dan semanis udel kalian. Inilah cuplikan video selengkapnya. Begini, bahwa berbicara tentang masalah Aceh dan hak kita yang diambil oleh orang lain, ini tidak ada lagi bicara masalah etis dan tidak etis, karena ini menyangkut dengan marwah dan harga diri kita. Persoalan ini jelas tidak hanya satu poin yang masuk menjadi alat bukti, tidak hanya kesepakatan 1992. Surat tanah juga menyatakan bukti, karena itu surat resmi daripada agraria yang menyatakan itu bahwa surat itu milik Aceh. Surat tanah itu kan dikeluarkan oleh Aceh, ya kan? Agraria Aceh dikeluarkan kan? Berarti itu milik Aceh. Jadi itu juga menjadi bukti daripada kepemilikan kita Aceh. Kalau misalnya surat tanah tersebut dikeluarkan oleh Sumatera Utara, bukti milik Sumatera Utara. Karena ini adalah surat tanah yang dikeluarkan oleh Aceh, merupakan bukti daripada milik Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana persoalan ini lahir dan kenapa Mendagri menetapkan ini masuk ke Sumut? Ini tidak serta-merta juga lahirnya. Itu yang dikarenakan pada sidang ke-10 UNCSGN Agustus 2012 di New York, Sumut mendaftarkan pulau tersebut. Bukan Indonesia yang mendaftarkan, tapi pemerintah Sumut mendaftarkan, Provinsi Sumatera mendaftarkan pulau tersebut kepada di New York, pada badan dunia tersebut, sehingga mereka tidak memiliki dokumen apapun yang lain, sehingga mereka mengambil inisiatif mendaftarkan. Padahal kita sedang melakukan kesepakatan dengan mereka. Jadi ini saya bisa membantah dan kita semua bisa membantah pernyataan daripada Dirjen Administrasi Kewilayahan, yaitu Pak Safrijal, tentang mengatakan bahwa itu pulau tersebut milik Sumut. Kenapa dia berani mengatakan hal tersebut? Berdasarkan garis pantai katanya. Atas dasar apa garis pantai itu mengatakan bahwa itu milik Sumut? Coba tengok Hawaii. Hawaii itu Amerika. Di mana letak Hawaii? Tetapi karena bukti Hawaii itu tersebut merupakan negara Amerika dan milik Amerika, kalau menarik garis pantai itu kan jauh sekali. Tapi bukti kepemilikannya adalah milik Amerika, maka menjadi hak daripada Amerika. Begitu juga masalah Pulau 4 ini tersebut. Tidak bisa serta-merta mengatakan dengan garis pantai, karena bukti kepemilikan tersebut berdasarkan surat tanah, berdasarkan peta, berdasarkan kesepakatan wilayah, itu adalah milik Aceh. Dan ini pernyataan milik Aceh ini bukan hanya sekarang, sejak masa zaman kerajaan, masa Aceh perang Medan Area di Medan, sampai masa terlahirnya pemerintahan provinsi Aceh, memang itu sudah milik Aceh. Jadi kami datang ke sini pada hari yang berbahagia ini, pada malam berbahagia ini, adalah setelah mendengar kisruh dan desas-desus yang berlaku, kami ingin melihat daripada sikap pemerintah Kabupaten Singkil terhadap masalah pulau tersebut. Jangan sampai nanti Bang Rusdan di sana, Bang Iwan di sana sibuk menyuarakan, memperjuangkan, ternyata pemerintah Singkil tidak sama sikap dengan kami. Maka dalam inilah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini adalah menyamakan persepsi, menyamakan sikap, dan juga mencari solusi dan celah agar pulau tersebut
dapat kembali menjadi milik kita Aceh. Mungkin ini sebagai masukan. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohin dengan garis pantai, ya kan? Padahal jelas-jelas itu surat jelas punya kita, peta wilayah jelas punya kita, undang-undang juga, undang-undang pemerintahan Aceh dulu, undang-undang keistimewaan Aceh juga menyatakan singkir pulau itu milik kita. Jangan sampai gara-gara kebodohan orang yang tidak mengerti administrasi, tidak mengerti peta wilayah. Saya bilang kayak bodoh itu Bapak Juma, karena merugikan Aceh, ya kan? Walaupun dia dirjen administrasi wilayah, walaupun dia mantan PJ Gubernur Aceh, tapi kalau salah tetap salah. Kalau misalnya saya salah ke depan, bilang saja saya bodoh, nggak ada masalah. Ini menyangkut marwah kita, kita berperang, saya berperang, kan? Ini juga menyangkut dengan kepentingan Aceh, dengan marwah Aceh. Maka saya tidak akan mundur satu langkah pun kita untuk mempertahankan pulau ini. Pemerintah tinggal begitu juga kan? Sepakat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya dibahas serius toh Mbak, ojo dagelai. Lah gimana ya, kita kalau terlalu serius nanti malah ndak masuk. Ditambahi dagelan dikit nggak mudeng yang ono-ono. Ya gimana ya? Ya udah deh, kita coba ke versi serius banget. Ini serius banget. Apa sih dibalik pemindahan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara? Ini versi serius banget nih. Serius banget ya. Bukan cuma soal batas wilayah administratif guys, ini adalah soal politik, soal ekonomi, sama soal kekuasaan yang lebih dalam dari sekedar peta dan garis koordinat. Yang pertama, kepentingan sumber daya alam sama pariwisata. 4 pulau ini tidak sembarang pulau. Beberapa analis menyebut bahwa kawasan tersebut menyimpan potensi laut, terus wisata bahari, bahkan jalur strategis pelayaran kecil. Ya, siapa yang menguasai administrasi, ya berpotensi menguasai. Pasti. Lupa, sorry, serius. Oke, serius. Izin tambang laut, ya kalau ada potensi. Jadi siapa yang menguasai administrasi berpotensi menguasai izin tambang laut. Itu kalau ada potensi migas atau pasir laut ya. Terus potensi menguasai potensi konservasi laut. Jadi alasan investasi nih, tapi dengan nama ekowisata. Terus berpotensi menguasai pos strategis untuk coastal development dalam proyek strategis nasional. Wih, ya Allah, pantesan ini pulau ini dipakai buat rebutan. Ini lomba-lombaan kaya duluan, apa lomba-lombaan biar jadi orang terkaya nomor sekian di Indonesia gitu ya. Di peta birokrasi, setiap pulau itu adalah aset, dan aset tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan yang tidak menguntungkan secara politis. Yang kedua, ini yang lebih serius nih, perebutan angka dan proyek APBN. Ketika sebuah wilayah itu pindah provinsi, alokasi dana dari pusat juga ikut berubah guys. Dana alokasi umum dan khusus atau DAU atau DAK bisalah lebih besar jika wilayah dinilai strategis nih. Terus nih, Sumut itu punya daya tawar lebih kuat di pusat ketimbang Aceh dalam hal lobby politik. Terus, jika proyek-proyek berbasis pulau dibiayai oleh pusat, maka siapa yang memiliki secara administratif akan menguasai distribusi dan manajemen anggarannya. Aduh, ini duit lagi ya, Masya Allah. Yang ketiga, lemahnya posisi politik Aceh di pusat. Aceh, meskipun punya status daerah istimewa dan otonomi khusus, kini sedang melemah secara politik di levelnya nasional. Wakil-wakil Aceh di pusat banyak yang nggak punya posisi strategis guys. Terus nih, ada konflik internal elit lokal dan lemahnya sinergi antar lembaga yang membuat suara Aceh itu sering nggak didengar. Kenapa? Kenapa? Kok sama nasibnya kayak di Maluku, di Papua, sekarang Aceh? Pemerintah pusat, boy. Pemerintah pusat lagi mode pesawat sama mode budek kali ya. Di republik ini, siapa yang dekat dengan kekuasaan bisalah menentukan arah kompas, bukan kompas wilayah tapi. Terus yang keempat, ini lebih penting lagi, justifikasi teknis yang disusun oleh sepihak. Jadi Kemendagri mengklaim bahwa pemindahan ini tuh berdasarkan verifikasi geospasial dan data BPS. Tapi Aceh mengklaim tidak pernah dilibatkan dalam proses validasi data itu. Dokumen kesepakatan batas di tahun 1992 diabaikan. Pembangunan infrastruktur oleh Aceh kayak dermaga, musola, tugu batas tidak dianggap sebagai bukti administratif. Lah,
Artinya ada nih kemungkinan kuat bahwa proses ini disusun secara tertutup dan sepihak, dan publik hanya diberitahu saat semuanya sudah final, kayak Danantara gitu, kayak Blok Medan, kayak Raja Ampat. Kok sama ininya sistemnya? Jadi kesimpulannya apa guys? Pemindahan 4 pulau ini bukan kesalahan administratif. Ini adalah keputusan politik yang dibungkus rapi dalam jargon birokrasi. Di baliknya tuh ada potensi ekonomi, oportunisme kekuasaan, lemahnya bergending Aceh, dan praktik pengabaian suara rakyat. Terkait itu Pak Haji, dikelola bersama yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara itu bagaimana? Itu rasanya nggak masuk akal ya. Untuk apa kita kelola bersama kalau bukan hak kita? Jadi harus jelas dulu dong. Kerjasama apa kelola bersama? Kerjasama bidang apa? Misalnya tentang jalan, katakanlah Medan memberikan akses jalan, itu boleh. Tapi untuk mengelola blok itu, kalau secara legalitas punya kita, untuk apa kita kelola bersama? Apakah dia sebagai pemodal? Kan bukan itu. Jadi kita punya undang-undang yang lex spesialis. Rumusannya sudah jelas 70-30. Kalau kelola bersama itu bagaimana pembagiannya? Ini akan mengganggu nanti pada pola tatanan pembagian hasil 70-30 secara mekanisme undang-undang dan aturan. Jadi kalau secara secara logika berpikir, kalau memang ini bukan haknya, kenapa harus kita kelola bersama? Dan Aceh kalau memang bukan hak kita, tentu kita juga tidak akan mati-matian membela. Artinya kita tahu betul bahwa itu merupakan hak kita. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang entah itu dari masyarakat Aceh maupun dari warganet. Semuanya berpihak kepada Aceh. Sama sekali tidak ada yang mendukung dengan Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara itu. Sehingga dengan tegas saya sebagai rakyat mau katakan bahwa seorang gubernur, seorang pemimpin, Anda harus tahu diri. Anda harus bisa introspeksi diri. Jangan Anda mau mengadu domba. Buanglah sifat rakus yang ada miliki dalam diri Anda itu. Buanglah sifat egois yang ada di dalam diri Anda itu. Sejarah telah mencatat bahwa 4 pulau itu adalah miliknya masyarakat Aceh. Miliknya Provinsi Aceh. Jangan seenak jidat dan semanis udel Anda berkuar-kuar di media sosial mengatakan dengan seenaknya bahwa kita mau kelola bersama. Tahu diri, tahu malu. Kalau bukan milikmu, jangan Anda sabotase. Karena itu, secara tidak langsung Anda telah menciptakan konflik baru, khususnya masyarakat di Sumatera Utara dengan masyarakat Aceh. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video yang kita simak bersama-sama ini, semuanya jelas bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Entah itu dari anggota BPD yang ada di Aceh yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi, ketika beliau melakukan pertemuan dengan masyarakat, dengan orang-orang penting, dengan aparatur pemerintah yang ada di Aceh. Mereka secara tegas bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Ini tentang harga diri, tentang marwahnya Aceh. Dan saya sangat yakin rakyat Aceh pasti tidak akan mundur sejengkal pun. Apalagi itu adalah tanah tumpah darahnya mereka. Apalagi sejarah telah menunjukkan ada tapal batas yang secara jelas menunjukkan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Dengan demikian, sekali lagi, saya berharap bahwa seorang Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara itu, Anda harus tahu diri. Anda harus tahu malu. Karena itu bukanlah hakmu. Itu adalah haknya orang Aceh. Jangan hanya gara-gara kerakusan Anda, jangan hanya gara-gara keegoisan Anda,
lalu Anda mempertaruhkan masyarakat Sumatera Utara dengan masyarakat Aceh. Dan kepada masyarakat Sumatera Utara, kalian jangan pernah takut untuk mengkritik, bersuara lantang bila perlu melakukan aksi unjuk rasa, agar seorang Bobi Nasution itu bisa sadar, agar seorang Bobi Nasution itu bisa melek. Jangan terlalu mengedepankan nilai-nilai egois, nilai-nilai serakah, nilai-nilai rakus dalam diri Anda sebagai seorang pemimpin. Karena hal ini pastinya akan menimbulkan persoalan yang begitu luar biasa. Akan ada peperangan, akan ada pertumpahan darah antara masyarakat di Sumatera Utara dengan masyarakat di Aceh. Ini bukan persoalan sepele. Semoga saja Bapak Mendagri dan juga Bapak Prabowo Subianto bisa segera mungkin untuk menetralkan situasi ini. Jangan sampai tunggu ada kepala yang dipenggal oleh rakyat, baru kalian pemerintah, kalian para penguasa bisa bertindak. Padahal ini jelas akibat kelalaian Anda dalam pengambilan sebuah keputusan, akibat kelalaian Anda yang tidak bijaksana, sehingga menimbulkan sebuah persoalan baru, menimbulkan sebuah polemik baru. Semua orang hari ini bersuara sama sekali tidak berpihak kepada Bobi Nasution. Bobi Nasution dinilai sebagai seorang pencuri, sebagai sosok pemimpin yang tidak tahu diri dan lain sebagainya. Semua suara lebih berpihak kepada masyarakat Aceh. Karena rakyat Indonesia pastinya sudah mengetahui bahwa itu adalah miliknya Aceh. Semoga saja sikap keserakahan yang dimiliki oleh Bobi Nasution ini bisa segera dihilangkan. Jangan sampai masih juga ada pulau-pulau lain yang akan dirampok oleh si Bobi Nasution itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa ramaikan video ini. Mari bersama-sama kita save Serambi Mekah yang ada di Aceh. Aceh adalah Indonesia. Aceh adalah saudara kita yang mereka perjuangkan saat ini itu untuk menjaga marwah, untuk menjaga tanah tumpah darah mereka. Semoga saja kita semua bisa sadar, terlebih khususnya kepada masyarakat di Sumatera Utara. Silakan kalian memberikan masukan kepada Gubernur Sumatera Utara yang bernama Bobi Nasution itu, agar jangan terlalu rakus, agar bisa tahu diri bahwa 4 pulau itu sesungguhnya adalah miliknya Aceh, bukan miliknya Sumatera Utara. Begitulah kira-kira.